Not to men like you. Look to your elder people. Let him be an example. Halo guys, kembali di channel YND. Hey. Di video kali ini saya akan merangkum aljuta film The Avenger yang dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh John Whedon dan diproduksi oleh Marvel Studios. Dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man, Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, Chris Hemsworth sebagai Thor Odinson, Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow, Jeremy Renner sebagai Clint Barton atau Hawkeye, Tom Hiddleston sebagai Loki, Samuel Jackson sebagai Nick Fury, Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner atau Hulk, Kirk sebagai Phil Coulson, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film The Avenger ini bisa dibilang urutan ke-7 dari Marvel Cinematic Universe. Yang belum nonton urutan ke-6-nya yaitu film Thor 2011, silahkan nonton terlebih dahulu aljutannya biar nyambung. Oke, jadi film ini mengisahkan Loki yang berusaha untuk menghancurkan bumi dengan inti energi tak terbatas, yaitu Tesseract. Untuk menghentikan perbuatan Loki, Ketua Direktur Perdamaian Internasional atau SHIELD bernama Nick Fury mengumpulkan agen serta superhero terbaik yang sudah Nick temui untuk bergabung dengan tim Avenger. Tim tersebut terdiri dari Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Black Widow, serta Hawkeye. Berhasilkah mereka menghentikan usaha Loki menghancurkan bumi? Daripada tidak penasaran, mari kita simak aljutannya. Di akhir film Thor, Loki yang kalah dengan kakaknya memilih untuk menjatuhkan dirinya ke luar angkasa. Namun tak disangka, saat terombang-ambing di ruang hampa, Loki diselamatkan oleh Oder, pemimpin pasukan Chitauri, yang memberi Loki tongkat The Scepter, di mana tongkat tersebut terdapat Mind Stone yang dapat memimpin Chitauri. Oder membujuk Loki untuk menemukan Tesseract serta menghancurkan bumi. Oder dan Chitauri ini termasuk pasukan milik Thanos, penjahat luar angkasa kelas kakap yang menginginkan Tesseract untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya serta menguasai dunia. Di adegan pasca kredit, Erik Selvig, ahli astrofisikawan, diundang oleh Nick Fury untuk meneliti lebih lanjut tentang Tesseract. Namun dalam adegan tersebut terlihat ada bayangan Loki yang berencana untuk menghasut pikiran Erik agar di penelitiannya nanti Tesseract berinteraksi dan membuka portal untuk Loki itu sendiri. Dan mari kita lanjut ke film Avenger. Setelah beberapa minggu meneliti Tesseract di laboratorium SHIELD, Erik Selvig mengundang Nick Fury untuk memberitahunya bahwa Tesseract mengalami reaksi lonjakan energi gamma yang sangat dahsyat. Agen Clint menjelaskan bahwa Tesseract berinteraksi dengan dunia lain, semacam akan terjadinya portal. Dan benar saja, lonjakan Tesseract mulai kuat, kemudian meluncurkan sinar dan terbukalah sebuah portal. Terlihat seseorang muncul dari balik portal dan ternyata itu Loki. Dengan menggunakan scepternya, Loki mengajar semua orang di laboratorium. Clint atau Hawkeye mencoba untuk melawan Loki, namun Clint belum ngopi yang dengan mudahnya dikalahkan. Loki langsung menempelkan scepternya ke arah hati Clint untuk mempengaruhi pikiran serta jiwa Clint. Begitu juga dengan agen lainnya dan Erik Selvig, kecuali Nick Fury. Energi radiasi gamma sisa Tesseract mengalami gumpalan yang dapat menimbulkan ledakan dahsyat. Setelah itu, Clint Barton yang terpengaruh suruhan Loki langsung menembakkan peluru ke dada Nick. Namun untungnya Nick memakai rompi. Erik, Clint, dan agen lainnya langsung membawa Tesseract pergi dari lab. Kemudian dilanjut dengan mengendari mobil fasilitas SHIELD. Agen Maria Hill yang baru beli tahu bulat melihat kelompok Clint hendak pergi. Kemudian ia diberitahu Nick bahwa Clint sekarang pembelot. Langsung saja, Maria dan beberapa agen yang tak terkena scepter Loki langsung mengejarnya. Sementara Nick bergegas menaiki helikopter untuk menghindari ledakan radiasi gamma. Dan gak lama kemudian, ledakan pun terjadi. Ledakan tersebut mengakibatkan tanah di sekitar laboratorium amblas.
Dengan menggunakan helikopter, Nick mengejar Loki. Namun Loki dengan sigap menyerang heli hingga heli tersebut jatuh. Nick kembali menembaki Loki, tetapi Loki berhasil kabur bersama Clint dan Eric Selvig beserta Tesseract-nya. Nick Fury mengatakan kepada Coulson dan Maria bahwa sekarang kita sedang berperang. Ia juga berencana untuk mengumpulkan superhero yang nantinya akan dijadikan tim Avenger. Di sisi lain, agen Natasha Romanoff sedang menjalankan misinya menjadi mata-mata. Ia disekap oleh 3 orang mafia. Di saat itu juga Coulson menghubungi Natasha. Coulson mengatakan bahwa Natasha harus meninggalkan misinya demi misi urgent yang lain. Natasha pun langsung menyelesaikan orang-orang yang menyekapnya. Setelah itu, Coulson kembali memberi instruksi untuk Natasha, di mana Natasha ini diminta untuk mencari pria besar bernama Dr. Bruce Banner atau The Incredible Hulk. Singkat cerita, Bruce Banner yang sekarang tinggal di pengasingan di India sebagai tenaga medis terlihat dihampiri seorang bocil yang mengatakan bahwa ayahnya membutuhkan pertolongan Bruce di rumahnya. Bruce pun percaya dan menuju ke rumah ayah bocil tersebut. Sesampainya di sebuah rumah, ternyata Bruce dijebak dan dipertemukan dengan Natasha. Natasha memberitahu Bruce tentang Tesseract beserta kemampuan merusaknya yang telah dicuri oleh penjahat. Karena Bruce Banner ahli radiasi gamma di dunia, Bruce diminta untuk bergabung dengan S.H.I.E.L.D. untuk menemukan Tesseract kembali. Awalnya Bruce ragu dengan S.H.I.E.L.D., namun setelah diyakinkan oleh Natasha, Bruce akhirnya setuju bergabung dengan S.H.I.E.L.D. Di sisi lain, Nick Fury terlihat sedang melakukan rapat online dengan beberapa dewan keamanan dunia. Di sini para dewan memojokkan Nick untuk fokus pada fase kedua. Akan tetapi, Nick berpikir bahwa fase kedua tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang dan ia tetap akan mengumpulkan superhero untuk menangani masalah ini. Setelah itu, Nick menemui Steve Rogers di sebuah tempat game, di mana adegan ini adalah adegan di pasca kredit film The First Avenger. Nick Fury memberitahu Steve tentang Tesseract yang dulu pernah digunakan senjata Hydra, kemudian diambil oleh Howard Stark dan kini dicuri oleh Loki. Nick membujuk Steve untuk bergabung dengan tim Avenger yang nantinya akan menjalankan misi menghentikan Loki. Dan akhirnya Steve pun setuju. Tony Stark yang terkenal dengan Iron Man-nya kini sibuk membangun menara Stark Industry. Di saat ngobrol dengan Pepper Pot tentang masalah es teh panas, tiba-tiba agen Coulson datang. Coulson memberikan sebuah laporan kepada Tony yang isinya tentang Tesseract dicuri serta pahlawan super rekrutan S.H.I.E.L.D. Pepper menyuruh Tony untuk menemui Nick, sementara dirinya akan ke Washington DC untuk meminta izin membangun Stark Tower berikutnya. Keesokan harinya, di markas kapal induk S.H.I.E.L.D., Steve Rogers dan Bruce Banner pertama kalinya bertemu dan mereka saling berkenalan. Setelah itu, mereka terkejut melihat kapal induk S.H.I.E.L.D. berubah menjadi pesawat dan markas ini disebut Helicarrier, yang dapat beroperasi di udara serta memiliki teknologi tak kasat mata. Sedangkan di laboratorium tersembunyi, Eric Selvig mulai memperkerjakan sebuah alat untuk membuka portal antar dimensi dari Tesseract. Namun untuk menyempurnakannya, Eric membutuhkan iridium, sebuah benda asteroid yang sangat langka. Iridium tersebut berada di Museum Stuttgart, Jerman, dan kebetulan sekali di sana ada pameran. Langsung saja, Loki dan Clint Barton bergegas ke Stuttgart untuk mengambil iridiumnya. Sementara di Helicarrier, anggota S.H.I.E.L.D. berhasil melacak keberadaan Loki yang sekarang berada di Stuttgart. Nick Fury langsung memperkerjakan Steve Rogers untuk menangkap Loki. Di Stuttgart itu sendiri, kelompok Loki mulai beraksi untuk mencuri iridium. Loki dengan santuinya menghampiri pemilik warung mendoan, di mana mata pemilik warung mendoan adalah kunci untuk membuka brankas iridium. Dengan alat copyright, Loki langsung menancapkan di mata pemilik warung mendoan, kemudian ditransfer ke Clint, dan akhirnya Clint berhasil mengambil iridiumnya. Bukannya langsung pergi, Loki malah membuat giveaway dengan menyuruh orang-orang di sekitar museum untuk bertekuk lutut kepada Loki.
Semua orang mulai tunduk kepada Loki, namun tidak dengan seorang kakek yang dengan beraninya menantang perintah Loki. There are always men. Saat kakek tersebut akan diserang, tiba-tiba Steve datang melindungi si kakek dengan memakai kostum Kapten Amerikanya. Setelah itu terjadilah pertarungan. Steve mulai kewalahan melawan Loki hingga akhirnya Tony datang membantu Steve. Loki akhirnya kalah dan dibawa ke markas S.H.I.E.L.D. menggunakan jet yang dipiloti oleh Natasha. Saat di perjalanan, tiba-tiba badai datang, kemudian muncullah Thor. Thor masuk ke dalam dan langsung membawa Loki keluar dari pesawat. Tony dan Steve tak tinggal diam, mereka langsung terjun mengejar Loki. Thor dan Loki mendarat di atas tebing. Mereka berdebat masalah sebelumnya di mana Thor ini menyuruh Loki untuk kembali ke Asgard untuk ditahan. Namun Loki menolaknya. Saat itu juga Tony datang dengan menyeret Thor ke hutan dan akhirnya terjadi pertarungan. Di saat sedang asik-asiknya bertarung, Steve datang memisahkan pertarungan keduanya. Mereka nurut dengan Steve, kemudian melanjutkan membawa Loki ke helicarrier. Loki dimasukkan ke sel kaca yang dirancang untuk menahan Hulk. Setelah itu, tim Avenger berkumpul. Di sini Thor menjelaskan bahwa Loki mempunyai pasukan bernama Chitauri dan bukan dari bangsa Asgard. Para Avenger yang lain juga saling mengeluarkan gagasan untuk memecahkan masalah ini. Dan menurut Steve, ada alasan tersendiri dari Loki kenapa ia dengan mudah menyerahkan diri. Saat itu juga Nick Fury datang dan memberi arahan tentang apa yang harus mereka lakukan. Setelah itu, Tony dan Bruce Banner saling berkolaborasi untuk meneliti The Skapter Moonstone milik Loki. Saat itu juga Steve datang. Di sini Tony memberitahu Steve dan Bruce bahwa menurutnya S.H.I.E.L.D. mempunyai rencana lain tentang Tesseract, yang dengan niatnya S.H.I.E.L.D. merekrut mereka untuk mengambil kembali Tesseract. Hal tersebut membuat Steve dan Bruce mulai berpikir janggal kepada S.H.I.E.L.D. Kemudian Steve pamit keluar dan berencana untuk masuk ke gudang penyimpanan. Steve berhasil masuk. Setelah itu ia mulai mencari-cari. Siapa tahu Steve menemukan odol untuk dibawa pulang. Di sel kaca, Loki dihampiri oleh Natasha untuk diintegrasi. Natasha berpura-pura mencurahkan semua isi hatinya kepada Loki yang akhirnya dijawab dengan semua pengetahuan Loki tentang tragedi yang Natasha alami di masa lalu. Kemudian Natasha mengatakan kau monster, tetapi Loki menjawab kaulah yang membawa monster tersebut yang ternyata adalah Bruce Banner. Dan akhirnya terungkap alasan Loki dengan mudah menyerahkan diri ke sini, yaitu ingin membuat Bruce marah lalu berubah menjadi Hulk untuk menghancurkan S.H.I.E.L.D. Di penelitiannya, Tony dan Bruce menemukan berkas milik S.H.I.E.L.D. tentang fase kedua. Sementara Steve menemukan senjata Hydra milik S.H.I.E.L.D. di mana senjata tersebut menggunakan energi Tesseract yang sama seperti senjata Hydra di film The First Avenger. Di ruang laboratorium, tim Avenger berkumpul. Kemudian Tony menanyakan tentang fase 2. Ditambah Steve yang menunjukkan senjata Hydra milik S.H.I.E.L.D. Di sini Nick mengakui alasan kenapa ia membuat senjata tersebut, yaitu karena Thor. Karena sebelumnya bangsa Thor turun ke bumi dan membuat kehancuran di kota kecil Meksiko. Manusia menyadari bahwa mereka kalah dalam persenjataan, dan dengan senjata Hydra lah manusia bisa menyeimbangi persenjataan dari makhluk lain. Hal tersebut membuat semua tim Avenger mulai berdebat satu sama lain. Yang satunya debat masalah kenapa upil orang terlihat menakutkan, yang satunya lagi berdebat masalah telur dan ayam duluan mana. Saat sedang panas-panasnya berdebat, pasukan Clint Barton datang dengan menaiki pesawat milik S.H.I.E.L.D. Kemudian Clint melesatkan anak panah peledak tepat di ruangan tim Avenger berada. Dan ledakan pun terjadi. Ledakan tersebut merusak beberapa sistem helicarrier yang bisa berakibat fatal. Di saat anggota S.H.I.E.L.D. panik, Clint Barton bersama anak buahnya mulai memasuki helicarrier.
Natasha mencoba menenangkan Bruce yang terpental dan mengalami lonjakan emosi sakninya. Hingga akhirnya, Bruce Banner berubah menjadi Hulk lalu mengejar Natasha. Sementara Tony dan Steve berkolaborasi untuk merestart mesin yang rusak. Hulk terus mengejar Natasha sambil merusak bagian dalam helicarrier. Di saat Natasha ditempiling Hulk dan terpojok, Thor datang menyeret Hulk dan baku hantam pun terjadi. Anak buah Clint mulai menyerang para Slith. Kemudian Nick mendapat informasi tentang amukan Hulk yang dapat membahayakan helicarrier. Akhirnya, Nick mengirim satu pesawat untuk menarik perhatian Hulk. Pesawat tersebut langsung menembaki Hulk. Hal tersebut membuat Hulk emosi dan melompat ke arah pesawat. Hulk menculuti badan pesawat jet. Untungnya sang pilot selamat dengan terjun payung. Sementara Hulk terjatuh bersama pesawat jetnya. Clint Barton membuat kericuhan semakin dalam dengan menancapkan anak panahnya ke panel mesin utama. Akibatnya, satu mesin tak berfungsi. Mengetahui hal tersebut, Natasha segera mencari Clint untuk menyadarkannya. Sedangkan Tony dan Steve masih berusaha memperbaiki mesin kapal sambil diganggu pasukan Clint. Natasha menemukan Clint dan terjadilah pertarungan. Karena sering meminum jamu buyung upi, akhirnya Natasha berhasil menyadarkan Clint dengan memukul kepala Clint sampai terbentur besi. Sementara Thor menghampiri Loki untuk memukulinya. Namun Loki yang cerdik berhasil menipu Thor masuk ke dalam sel kaca. Kemudian datanglah Coulson sambil menodongkan senjata plasma ke arah Loki. Sayangnya, Loki berhasil menipu dengan cara mengeluarkan Kage Bunji no Jutsu untuk menusukkan scepter ke tubuh Coulson. Setelah itu, Loki melepaskan sel kaca tahanan dari pesawat. Untungnya, Thor berhasil keluar tepat sebelum sel tahanan kaca menghantam daratan. Tony dengan sekuat tenaga mendorong turbin secara manual. Setelah itu, Steve menarik tuasnya dan akhirnya mereka berdua berhasil menyalakan mesin helicarrier-nya. Loki terlihat melarikan diri dengan pesawat, sementara Coulson menghembuskan nafas terakhirnya di depan Nick Fury. Setelah kejadian tersebut, Nick Fury memanfaatkan kematian Coulson untuk memotivasi Steve dan Tony bahwa Coulson masih mempercayai tentang tim Avenger. Di sisi lain, Bruce Banner sudah menjadi bentuk normalnya. Ia didatangi kakek tua yang menyaksikan Hulk jatuh dari langit kemudian berubah menjadi manusia. Setelah itu, kakek tersebut memberikan pakaian kepada Bruce. Clint Barton kini kembali normal berkat Natasha. Sementara Tony dan Steve berbincang tentang kematian Coulson. Kemudian, Tony baru menyadari niat licik Loki yang ingin menjadikan dirinya raja dan mendirikan portal di atas Tower Stark. Pada saat itu juga, tim Avengers satu jalur. Mereka mulai mempersiapkan segala hal untuk menghentikan Loki. Di Stark Tower, Selvig berhasil memasang alat pembuka portal dengan energi Tesseract serta mengaktifkannya. Gak lama kemudian datanglah Tony Stark. Tony mencoba untuk menghentikan reaksi Tesseract dengan lasernya, namun hal tersebut malah menimbulkan ledakan dan mengenai Erik Selvig. Kini Tesseract tak bisa dihentikan dan kuncinya ada di Selvig, namun Selvig masih boboan. Tony akhirnya turun memasuki ruangannya dan mengobrol dengan Loki. Tony mengulur waktu dengan Loki sambil memasang sensor pemasang kostum Iron Man keduanya. Saat berhadapan dengan Loki dan terlempar dari gedung, dengan sigap Tony mengaktifkan sensor kostumnya dan berhasil memakainya tepat sebelum ia mengenai orang di bawahnya. Tony kembali menemui Loki lalu menyerangnya. Setelah itu, sinar Tesseract meluncur ke atas dan terbukalah portal.
pasukan Chitauri kini mulai turun ke bumi. Tony mencoba untuk menghalanginya, namun itu mustahil karena Chitauri terus berdatangan dan akhirnya mereka menyerang perkotaan. Thor datang menemui Loki dan terjadilah pertarungan. Saat itu juga, Natasha, Hawkeye, dan Steve datang dengan mengendari pesawat. Mereka membantu melawan Loki, namun ujung-ujungnya pesawat mereka terkena serangan hingga akhirnya terjatuh. Loki berhasil melukai Thor, kemudian ia kabur dengan menaiki pesawat Chitauri. Steve, Natasha, dan Hawkeye mulai panik bahagia melihat pasukan Chitauri yang begitu banyak. Gak cuma itu, Chitauri juga memiliki monster lele terbang yang bisa disebut Leviathan. Melihat para warga pada berhamburan, Steve berlari menuju ke arah kawanan polisi. Kemudian Steve menginstruksikan kepada polisi untuk membantu mengevakuasi penduduk kota ke tempat yang aman. Setelah itu, Steve kembali bergabung dengan Natasha melawan pasukan Chitauri. Gak lama kemudian datanglah Thor yang ikut bergabung. Setelah itu, Bruce Banner dengan mengendari Astrea datang. Steve menghubungi Tony yang sedang dikejar-kejar oleh Leviathan bahwa Bruce telah tiba. Langsung saja Tony memancing Leviathan ke arah Bruce. Bruce mengontrol emosinya dan berubah menjadi Hulk lalu menghantam Leviathan. Kehancuran satu Leviathan adalah awal para Avenger memulai pertarungan dengan Leviathan yang lainnya. Steve menjadi pemimpin tim dan langsung memberi instruksi strategi pertempuran kepada yang lainnya. Dan akhirnya, Avenger pun bergerak sesuai tugas yang Steve berikan. Okay, a lot of spray stuff in your tail. Find a tight corner. Di sisi lain, Nick terlihat berdebat dengan Dewan Keamanan Dunia, di mana para dewan ini akan menembakkan nuklir ke medan peperangan. Namun, Nick menolaknya dan mempercayakan kepada tim Avenger. Melihat Loki sedang mengendari pesawat Chitauri, Clint Barton langsung menembakkan anak panahnya dan berhasil meledakkan Loki hingga terpental ke arah Stark Tower. Kemudian Hulk datang yang tanpa basa-basi menggebuk-gebuk Loki sampai tak tersadarkan diri. Natasha melompat ke atas Tower Stark. Kemudian ia bertemu Erik Selvig yang sudah tersadar. Erik mengungkapkan bahwa hanya tongkat Scepter lah yang bisa menutup portalnya. Karena Erik sebenarnya sedikit sadar saat membuat portal Tesseract atau Timland. Dan Erik sedikit memberi micin agar nantinya portal bisa ditutup dengan The Scepter. Di markas S.H.I.E.L.D., agen Maria Hill menginformasikan bahwa ada 2 pesawat yang akan lepas landas, di mana pesawat tersebut akan menembakkan nuklir ke medan perang. Nick bergegas keluar, kemudian menghancurkan 1 pesawat jet. Namun satunya lagi berhasil lepas landas. Nick memberitahu Tony bahwa ada pesawat jet yang akan menembakkan nuklir ke arah medan perang. Mendengar hal tersebut, Tony langsung mencegat nuklirnya untuk tak mengarahkannya ke medan perang karena masih banyak penduduk di sekitarnya. Sementara Natasha berhasil mendapatkan Scepter. Kemudian ia memberitahu para Avenger bahwa ia dan Erik sudah bisa menutup portalnya. Namun Tony melarangnya karena Tony sedang mengarahkan nuklir ke arah portal untuk meledakkannya di luar angkasa.
Tony berhasil memasuki portal dan ia melihat nuklir tersebut mengenai kapal induk Chitauri, di mana di sana sedang ada Thanos yang mengamati pertempuran di bumi. Pasukan Chitauri yang berada di bumi kini mulai berjatuhan, kemudian meninggoy. Sementara Avenger menunggu jatuhnya Tony. Namun Tony tak muncul-muncul, hingga akhirnya Steve menyuruh Natasha untuk menutup portalnya. Di saat portal tertutup, Tony muncul dengan kondisi tak tersadarkan diri. Kemudian Hulk melompat lalu menangkap Tony. Thor langsung mencopot helm Iron Man-nya. Kemudian Steve melihat arc reaktor Tony mulai meredup. Melihat Tony tak sadar-sadar, Hulk teriak, namun hal tersebut malah membuat Tony kembali tersadar. Tony langsung mengatakan kepada The Avenger bahwa setelah ini nanti kita merayakan kemenangan dengan makan di warung mendoan. Pagi harinya, berita apresiasi untuk Avenger pun muncul di semua channel televisi. Namun ada beberapa pihak yang menuntut Avenger karena kehancuran yang dibuatnya. Sedangkan para Avenger berkumpul untuk melepaskan kepergian Thor yang akan membawa Loki kembali ke Asgard untuk ditahan. Setelah itu mereka berpisah menuju kehidupannya masing-masing. Agen Maria Hill menanyakan tentang bagaimana sistem kerjanya jika sekarang Avenger telah pergi sendiri-sendiri. Kemudian Nick menjawab dengan penuh keyakinan bahwa tim Avenger akan kembali berkumpul. Di akhir film memperlihatkan Otter sedang berbicara dengan tuannya yaitu Thanos dan mengatakan menentang Avenger berarti mengundang maut. Kemudian Thanos mengelirik sambil mengatakan ngopi selur. Di adegan pasca kredit terlihat tim Avenger berkumpul di warung mendoan. Akan tetapi mereka terlihat saling terdiam karena baru pertama kalinya ngumpul di warung. Film pun berakhir. Alhamdulillah, bubar. Oke, itulah alur cerita film The Avenger. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika penjelasannya kurang mantap. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, sumpah aneh pusing banget. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi.